Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa azim sultan. Alhamdulillah, pemirsa channel TV yang budiman. Hari ini kita bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional seputar perekonomian Indonesia. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang ASEAN. Ini era baru ASEAN, pusat pertumbuhan ekonomi di dunia. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, yaitu Bung Yuwana Tri Utomo. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, mari kita sapa dulu Bung Yuwana. Assalamualaikum, Bung. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bung Lukman, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bung Lukman. Sehat? Alhamdulillah. Bung Lukman sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bung. Alhamdulillah. Harus sehat, Bung. Harus sehat, ya, ya, harus sehat. Ya. Baik, Bung. Ini ada berita yang menarik yang sedang hangat di media massa nasional kita tentang era baru ASEAN, yakni pusat pertumbuhan ekonomi di dunia. Jadi dari sisi Islam atau dari pandangan Bung terhad terkait dengan Islam, bagaimana dengan uh, topik yang sedang hangat di media massa nasional kita ini? Ya, terima kasih, Bung Lukman. Memang isu perekonomian di Indonesia dalam hal ini kaitannya dengan ASEAN ya, sedang hangat-hangatnya karena sebentar lagi September ini kalau nggak salah ya, awal September ini akan ada KTT ASEAN di Jakarta, di Indonesia. Indonesia akan menggelar konferensi tingkat tinggi ke-43 negara-negara Asia Tenggara tahun 2023 di Jakarta Convention Center tanggal 5-7 September besok. Presiden Joko Widodo diagendakan akan memimpin 12 pertemuan pada konferensi tingkat tinggi ASEAN itu. Eh, Acara akan dihadiri oleh 11 pemimpin negara ASEAN, 9 pemimpin atau perwakilan negara mitra ASEAN, dan 9 pemimpin perwakilan organisasi internasional. Indonesia bukan hanya menjadi tuan rumah, namun Indonesia juga berupaya mendorong ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia ini. Jadi ASEAN didorong oleh Indonesia untuk menjadi epicentrum pertumbuhan. Tema tema konferensi yang digagas yang besok tanggal 5-7 September itu dilaksanakan di Jakarta. Memang kalau kita lihat kawasan ASEAN ya, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia pada 2022 tahun kemarin. Menurut ASEAN Development Bank, Bank Pembangunan Asia, memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara pada tahun 2023 ini sebesar 4,7% untuk ASEAN karena melemahnya permintaan global. Di luar sana ada isu dedolarisasi itu juga mempengaruhi itu. Jadi kalau kita lihat PDB ASEAN itu Singapura, paling tinggi Singapura 72,399 triliun. Kemudian disusul Brunei Darussalam, kemudian disusul Malaysia, kemudian nomor 4 itu Thailand, baru nomor 5 Indonesia eh, sebesar 4,348 triliun. Itu kemudian Vietnam, ini Indonesia masih Malaysia, kalah sama Malaysia, apalagi dengan Singapura dan Brunei Darussalam. Itu. Jadi eh, pemirsa channel TV yang budiman, saudara Lukman, Bung Lukman, GDP per kapita ASEAN periode 2020-2021 ini dilaporkan seperti ini. Nah, produk domestik bruto itu adalah atau PDB itu adalah salah satu indikator yang sering digunakan mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara. Jadi dianggap sejahtera
negara-negara ASEAN itu yang paling sejahtera adalah Singapura. Gitu. Terus kemudian Brunei, Malaysia, Vietnam, Thailand, baru Indonesia nomor 5 tadi. Namun PDB itu memiliki kelemahan, tidak menghitungkan distribusi pendapatan. Jadi yang dihitung hanya produksi saja, sementara distribusi pendapatan tidak dihitung. Tidak memperhitungkan kualitas hidup. Faktor-faktor seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keamanan itu tidak dihitung. Negara dengan tingkat PDB tinggi memiliki masalah dalam hal akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang memadai, lingkungan yang bersih, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Jadi yang dihitung semata-mata produksi, produk domestik bruto, namanya juga PDB. Selain itu, juga tidak memperhitungkan kerusakan lingkungan, termasuk pendapatan-pendapatan yang sifatnya informal, dari hasil jualan gorengan di pinggir jalan misalnya, atau dari hasil pecel lele, jualan pecel lele, itu tidak dihitung. Kenapa? Karena pendapatan yang dihitung adalah fokus pada formal, sektor formal perekonomian, ASN biasanya, atau pegawai negeri. Sementara pekerjaan informal seperti pedagang kaki lima itu tidak diperhitungkan oleh PDB. Ini dapat mengaburkan gambaran sebenarnya tentang kesejahteraan ekonomi masyarakat. Terus kemudian rentan terhadap manipulasi statistik. Hitung-hitungan statistik yang sampel itu tidak mewakili seluruh populasi. Kemudian juga tidak memperhitungkan faktor yang sifatnya non-produksi, seperti pekerjaan sukarela, perawatan rumah tangga, atau pekerjaan yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial yang tidak diukur dalam nilai ekonomi tradisional. Nah, meski kemudian ada indikator lain yang bisa digunakan untuk mengukur kesejahteraan, yaitu indeks pembangunan manusia atau indikator Gini atau indikator indeks Gini itu, tapi tetap saja selama ini sistem yang digunakan untuk pembangunan baik di ASEAN maupun bahkan di dunia ini adalah masih menggunakan sistem kapitalisme yang perwakilannya adalah perwakilan yang kesejahteraan diukur dengan perwakilan. Contoh misal ini saya jelaskan kerakusan kapitalisme yang pasti mengundang fasad itu pada konteks mengukur kemiskinan, figur kemiskinan atau potret kemiskinan di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, itu paling tinggi Jawa. Karena tingkat kepadatan penduduknya tinggi. Tapi kemudian pulau yang paling luas kalau kita lihat itu kan Kalimantan ya. Sumatera juga termasuk pulau yang luas, tapi tidak tingkat kemiskinannya tidak begitu. Padahal kalau kita lihat manusianya sama. Manusianya sama. Dimanapun di Singapura, di Malaysia, Bung Lukman, saya, siapapun dia, namanya manusia. Kalau dia tidak makan, maka bisa meninggal dunia. Nah, ini tidak diukur sebagai sebuah kebutuhan oleh kapitalisme, oleh statistik. Yang diukur hanya keinginan. Jadi, kapitalisme tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dua-duanya dianggap sama. Begitu juga kapitalisme tidak membedakan antara produksi dengan distribusi. Dianggapnya sama. Padahal ini sangat fatal dan sangat berbeda. Nah, bagaimana menurut ekonomi Islam? Ini tugas yang Bung Lukman berikan kepada saya, pemirsa channel TV yang budiman, yang harus saya jawab. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Maka kalau Islam, orang-orang yang beriman ini diseru agar masuk Islam secara keseluruhan. Wadkhulu fis silmi kafah. Artinya, kerakusan kapitalisme itu harus ditinggalkan. Kenapa? Karena pasti menyebabkan fasad. Sehingga kemudian strategi kapitalisme Barat mencari pasar baru di ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia itu, ini berhadapan-hadapan dengan Cina. Sementara kalau kita harusnya Islam tampil bagaimana Rasulullah sabdakan Islamu ya'lu wa la yu'la alaih itu berlaku juga untuk bidang ekonomi Islam. Nah, dalam konteks sumber daya alam misalnya, sumber daya alam yang dihimpun oleh negara-negara ASEAN ini termasuk sumber daya alam yang paling kuat.
nikel, produk nikel terbesar itu ada di Indonesia. Produk sawit itu di Malaysia juga tinggi juga. Artinya di negara ASEAN ini sangat strategis dalam posisinya di antara dua benua Asia dan Australia, di antara dua samudra Hindia dan Samudra Pasifik ini menjadi lintas perdagangan internasional yang sangat strategis. Maka kemudian kalau sumber daya alam itu dikelola dengan baik, sumber daya alam itu dikelola dengan amanah, konsesi yang diberikan itu tidak dicuri, tidak dieksploitasi bermacam-macam, apalagi kemudian diperdagangkan secara bebas, dan itu sesuai dengan Islam, harusnya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka kekayaan itu kembali ke Indonesia, kembali ke Nusantara, kembali ke penduduk, ke masyarakat, dimanapun dia berada, ya termasuk di ASEAN, bahkan di luar ASEAN. Cuma masalahnya pertumbuhan yang kemudian digembor-gemborkan di berita itu tadi, itu pertumbuhan yang sifatnya semu. ASEAN menjadi pusat pertumbuhannya, bertumbuh sebetulnya bukan bukan masyarakat yang kemudian dari yang miskin menjadi sejahtera, enggak. Yang miskin tetap saja miskin, faktanya begitu. Yang sejahtera adalah oligarki-oligarki, penguasa-penguasa yang sekaligus jadi pengusaha, atau pengusaha-pengusaha yang berusaha mempengaruhi kebijakan para penguasa. Dan itu tidak adil. Makanya kemudian menurut ekonomi Islam, orientasi pembangunan bukan pada pertumbuhan, tapi pada pemerataan. Bagaimana distribusi kekayaan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dimanapun dia berada. Itu Bung Lukman, wallahu alam bisawab, yang bisa saya tanggapi. Terima kasih, saya kembalikan ke Bung Lukman. Alhamdulillah. Baiklah. Terima kasih Bung atas tanggapannya yang telah diberikan. Jadi jelas bahwa saat ini kapitalisme telah mendominasi dan negara-negara ASEAN ya, Bung. Benar. Jadi memang sememangnya kerakusan yang ada dalam sistem kapitalisme itu sendiri telah uh, menjatuhkan juga rakyat-rakyat dan lingkungan yang tidak bertaraf dengan mereka yang menguasai. Ya, begitu. Jadi dengan sistem Islam itu bahwa kepemilikan yang umum ini harus dikembalikan kepada rakyat sendiri dan tidak boleh dimiliki oleh individu-individu. Dan itu adalah akan menyebabkan uh, kerosakan dan dampak yang buruk terhadap uh, individu maupun negara. Nah, baik Bung. Terima kasih Bung atas tanggapannya. Siap. Semoga tetap semangat dalam mendakwahkan ekonomi Islam. Demikian pemirsa channel TV yang budiman. Pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang era baru ASEAN, pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi semoga barokah dan semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan dan sampai kepada yang lain. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.